Shalom semuanya. Baik, Bapak berharap kalian dalam keadaan baik ya. Bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita bisa mengikuti pembelajaran kembali. Dan pada saat ini pembelajaran kita masuk kepada subtema 2 pembelajaran 4. Muatan yang pertama adalah PKN dan tujuan yang kita capai adalah kita memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, seperti kita tahu bahwa Pancasila ini terdapat 5 sila yang masing-masing memiliki arti dan makna dan kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu bisa menjadi acuan hidup kita dalam berbangsa, bernegara, dan hidup kita bermasyarakat. Nah, ada beberapa hal di sini yang berhubungan, sikap-sikap kita yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Saya akan bacakan buku paket di halaman 100 ya. Di halaman 100 ini menceritakan tentang keluarga Pak Ahmad. Pak Ahmad akan membagi sate kepada tetangganya. Ia membawa banyak sate dan membagikannya kepada tetangganya untuk makan siang. Tetangganya akan dibagi ada 30 kepala keluarga. Sebanyak itu pula Pak Ahmad menyiapkan sate yang akan dibagi. Ya, Pak Ahmad dan keluarganya ini berencana mau membuat sate kemudian membagikan kepada tetangganya. Akan tetapi ada satu peristiwa di mana ketika dia membuat sate itu untuk 30 kepala keluarga, kemudian sudah dibuat 30, ternyata ada teman yang datang gitu ya. Ada 3 temannya yang datang, kemudian bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh Pak Ahmad ini, karena dia sudah membuat sate itu pas 30 kakak untuk 30 kakak ya, tiba-tiba ada orang datang. Nah, sikap yang baik yang harus dilakukan oleh Pak Ahmad itu seperti apa? Baik, saya akan mendekatkan sambil saya akan menjelaskan ya. Ini yang akan kalian tulis di catatan ya. Saya menulis ini dengan tinta yang hitam, kemudian nanti tinta yang biru ini ditulis di buku tugas ya. Tinta yang hitam ini di buku catatan dan tinta yang biru di buku tugas. Baik, yang pertama, peristiwanya adalah Pak Ahmad akan membagi sate kepada tetangganya, namun pada saat yang bersamaan ada 3 temannya yang tidak diundang datang. Baik, ini ditulis di dalam buku catatan, tetapi jawabannya akan saya sampaikan secara langsung. Dengarkan perkataan saya akan memberikan jawabannya. Ya, apa yang dilakukan Pak Ahmad kepada 3 temannya? Ya, kira-kira menurut kalian apa yang harus dikatakan Pak Ahmad, sikap Pak Ahmad kepada 3 temannya yang baru datang, yang dia tidak masuk hitungan untuk diberi sate itu, apa yang harus dikatakan? Kalau tidak dikasih, kasihan juga. Tapi kalau dikasih, satenya nggak cukup lagi. Apa yang dilakukan Pak Ahmad? Ya, kalian boleh menjawab. Contoh yang bisa saya sampaikan adalah Pak Ahmad menjelaskan secara langsung, meminta maaf kepada 3 temannya, mengatakan secara jujur bahwa sate yang dibuatnya itu jumlahnya pas sesuai dengan jumlah tetangga yang akan dibagi. Jadi minta maaf kepada 3 temannya karena tidak bisa memberikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya sikap ketiga teman Pak Ahmad? Sikap ketiga teman Pak Ahmad seharusnya tidak mengharapkan untuk mendapatkan sate karena dia tidak masuk hitungan. Bahkan Pak Ahmad sendiri tidak tahu kalau teman-temannya itu mau datang, gitu ya. Ini adalah jawaban untuk 2 pertanyaan dari peristiwa yang terjadi tadi. Oke, tugas kalian yang akan kalian lakukan di sini adalah ini yang berwarna biru ini di buku tugas. Ada sebuah peristiwa, kamu membeli 1 bungkus es krim. Tiba-tiba adikmu meminta sambil menangis padahal waktu itu dia sedang pilek. Satu saja pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan? Ya. Apa kamu tetap makan di depannya? Atau kamu minta maaf sama adikmu karena tidak bisa memberikannya? Terserah. Jadi menurut pendapatmu sikap yang baik seperti apa? Ya, bagian yang kedua ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini tujuannya adalah menemukan ide pokok teks yang didengarkan.
Kemudian bacalah bacaan cara pemerahan susu sapi halaman 102 sampai 105. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini silakan dijawab. Ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, tuliskan ide pokok paragraf. Yang kedua, tahapan pemerahan susu sapi ada 2. Apa saja? Sebutkan 2 itu ya. Kemudian, mengapa sapi yang akan diperah harus diberi makan terlebih dahulu? Kemudian 4, bagaimana cara mengatasi sapi yang enggan untuk diperah? Kemudian yang kelima, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemerahan? Oke, untuk pembelajaran 4 sampai di sini silakan mengerjakan.